Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang mari kita membahas pasal hutang. Apakah nanti setelah saudaraku memahami perihal hutang ini, saudaraku masih akan berani untuk bermain-main dengan hutang, lari dari hutang? Mari kita lihat. Hutang adalah sesuatu yang harus kita bayar, dan hutang pasti akan kita bayar. Karena jika di dunia ini kita tidak mampu atau tidak mau membayar hutang, maka di akhirat kelak kita pasti akan membayarnya. Lalu, bagaimana cara kita membayar hutang di akhirat? Di akhirat yang berlaku hanya dua, yaitu amal dan dosa. Jadi, kita akan membayar hutang kita dengan amal-amal kita. Bisa saudaraku bayangkan, sekiranya kita berhutang kepada orang yang sangat banyak, maka amal kita akan diambil dan dibayarkan kepada si A, lalu kepada si B, kepada si C, lalu amal kita pun habis. Jika amal kita habis namun dosa kita masih banyak, lalu bagaimana cara kita untuk membayar? Maka kebalikannya saudaraku, dosa orang tersebut yang akan diambil dan dimasukkan ke dalam dosa kita. Bisa saudaraku bayangkan, amal kita habis, namun dosa kita bertambah. Dan ini adalah celaka di atas celaka, saudaraku. Apakah saudaraku mau yang seperti ini? Jika mau, maka berhutanglah dan jangan dibayar. Maka saudaraku pasti akan merasakannya. Ada lagi seseorang yang sesungguhnya amalnya sangat banyak. Setelah ia diadili, seharusnya ia bisa masuk langsung ke dalam surga Allah. Namun ternyata saudaraku, dia mempunyai sedikit hutang. Memang hutang itu tidak banyak. Sekiranya amalnya diambil untuk membayar hutang itu pun tidak menjadi masalah. Dia akan tetap langsung masuk ke dalam surga Allah karena memang amalnya sangat banyak. Namun celakanya saudaraku, ternyata ia berhutang kepada orang kafir. Padahal orang kafir itu masih jauh di belakang sana. Dan apabila di masa kita diadili, orang ini dimajukan, maka itu tidak bisa saudaraku. Karena belum masanya, belum waktunya dia untuk maju. Maka kitalah yang harus menunggu sampai masa ia diadili. Entah berapa lama kita harus menunggu. Karena manusia di zaman Adam hingga akhir zaman itu berkumpul di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar, sehingga manusia di sana sangat banyak sekali. Lalu, sampai berapa lama kita harus menunggu orang tersebut? Mungkin bisa 10 tahun atau 100 tahun, 1000 tahun atau entah berapa tahun. Itu saya tidak bisa mengetahuinya. Tapi yang pasti, saudaraku nanti harus menunggu di sana sangat lama. Padahal di sana kelak saudaraku, tidak ada orang yang jual es, tidak ada orang yang jual bakso, warteg pun tidak ada. Bisa saudaraku bayangkan, sekian lama harus menunggu tanpa makan, tanpa minum. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa, bukan? Apakah saudaraku mau merasakannya? Jika mau, silahkan berhutang dan pura-puralah lupa tak perlu dibayar. Maka saudaraku pasti akan merasakannya kelak di akhirat. Nah, ini pasal hutang. Sebegitu rumitnya, sebegitu susahnya untuk menyelesaikannya. Bayangkan bagaimana jika saudaraku menjadi seorang pencuri, menjadi seorang koruptor, atau menjadi seorang penipu. Itu bagaimana penyelesaiannya? Tentu akan jauh lebih sakit dari ini, saudaraku. Dan semua itu pasti akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Jadi, mulai sekarang saudaraku, jangan pernah bermain-main dengan hak orang lain, saudaraku. Karena jika kita merugikan orang lain, maka pertanggungjawabannya akan sangat berat, saudaraku. Kalau kita
berdosa kepada Allah, kita hanya tinggal minta ampun kepada Allah, maka semua selesai. Namun apabila kita berdosa kepada orang lain, kepada makhluk lain, maka penyelesaiannya akan sangat rumit, saudaraku. Apakah saudaraku mau? Jika mau, silahkan teruslah dalam dosa saudaraku. Tapi kelak peradilan Allah adalah peradilan yang paling adil, saudaraku. Baik, hanya sampai di sini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk saudaraku sekalian, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.